Selamat pagi, selamat berjumpa kembali buat anak-anak kami seluruhnya pada Rabu 23 September 2020. Materi kita pada pagi hari ini masih lanjutan daripada materi yang minggu lalu, yaitu kondisi alam di Indonesia tentang bentuk muka bumi dan kondisi iklim di Indonesia. Negara Indonesia disebut negara kepulauan. Mengapa? Karena Indonesia itu terdiri atas belasan ribu pulau, ada yang besar dan ada yang kecil, yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Nah, negara Indonesia tadi disebut negara kepulauan, dan ini adalah salah satu negara yang terbesar di dunia pada urutan keempat di antara negara-negara di dunia, ya, sebagai negara kepulauan. Jumlah seluruhnya pulau-pulau yang ada di Indonesia ada 13.466 buah, luas wilayah 5.180.053 km kuadrat, luas daratan 1.922.570 km kuadrat, dan luas lautan 3.257.483 km kuadrat. Indonesia juga disebut sebagai negara maritim. Mengapa? Karena negara Indonesia itu berhubungan dengan wilayah laut dan perairan. Perlu anak-anak kami ketahui, walaupun kita lihat bumi itu bulat, tetapi yang sebenarnya bentuk muka bumi itu terdiri atas beberapa jenis, atau dapat dibedakan beberapa jenis muka bumi itu. Yang pertama ada dataran tinggi, ada dataran rendah, ada bukit, ada gunung, ada pegunungan, ada lembah, ada yang disebut dengan ngarai, ada jurang. Kemudian bentuk muka bumi ini, ya, bisa kita katakan terdiri atas dua secara garis besarnya, yaitu bentuk muka bumi daratan dan bentuk muka bumi di lautan. Ya, yang Ibu sebutkan tadi adalah bentuk muka bumi di daratan. Yang pertama tadi adalah dataran tinggi atau plato. Dataran tinggi itu artinya tanah datar yang tinggi di ketinggian ratusan atau ribuan meter di atas permukaan laut. Nah, itu dataran tinggi. Dataran rendah adalah merupakan bagian dari permukaan bumi berbentuk datar dan rendah dengan ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut dan menjadi pusat pemukiman penduduk. Yang ketiga adalah bukit. Bukit adalah merupakan bentuk muka bumi yang tinggi, memanjang, tersusun dari bukit-bukit dengan ketinggian 20 sampai 300 meter. Keempat, gunung adalah bentuk muka bumi yang menonjol tinggi ke atas seperti kerucut. Dan gunung tersusun atas 3 bagian. Ada puncak gunung, bagian atas ada lereng gunung, ada kaki gunung, ada lereng landai, ada lereng curam, dan ada lereng tegak. Ya. Yang kelima adalah pegunungan. Pegunungan itu artinya merupakan daerah yang terdiri dari rangkaian gunung yang memanjang di ketinggian 200 meter sampai ribuan meter di atas permukaan laut. Yang keenam, lembah. Lembah adalah merupakan bentuk muka bumi yang berrelief cekung dan umumnya dikelilingi gunung
atau pegunungan, bahkan bisa berupa bagian tepi sungai. Yang ketujuh, ngarai. Ngarai artinya merupakan lembah yang dalam dan luas yang terletak di antara dua dinding. Yang kedelapan yaitu jurang. Jurang adalah lembah yang dalam, sempit, dan mempunyai dinding yang curam. Sungai merupakan aliran air yang besar dan memanjang dan mengalir terus-menerus dari hulu sampai ke hilir. Yang ke-10, danau adalah merupakan cekungan besar di permukaan bumi yang digenangi air dan dikelilingi oleh daratan. Nah, bentuk muka bumi di lautan. Yang pertama, punggung laut. Punggung laut artinya merupakan bukit di dasar laut yang tidak sampai muncul ke permukaan laut. Yang kedua, gunung laut merupakan gunung yang muncul di permukaan laut dengan letak kaki gunung berada di dalam laut. Yang ketiga, pulau karang merupakan pulau yang tersusun atas batu karang yang terbentuk dari binatang karang yang telah mati. Yang kelima, ada ambang laut. Artinya merupakan dasar laut yang dangkal dan memisahkan dua lautan yang dalam. Yang berikutnya adalah lubuk laut. Lubuk laut artinya merupakan dasar laut yang membentuk cekungan besar, lebar, dan dalam bentuknya yang mirip dengan baskom, ya. Kau perhatikan baskom, nah, seperti itulah kira-kira bentuk lubuk laut. Nah, yang berikutnya adalah palung laut. Palung laut artinya merupakan dasar laut yang dalam dan curam, sempit, dan memanjang. Ada juga teluk. Teluk itu artinya laut yang menjorok ke darat, dan yang terakhir adalah tanjung, darat yang menjorok ke laut. Nah, ini adalah bagian atau fenomena-fenomena yang ada di dalam laut. Kalau mungkin kita pandang, kita lihat laut itu datar semuanya. Tetapi fenomena-fenomena alam di dalamnya seperti yang sudah Ibu sebutkan tadi. Nah, selain daripada itu, kondisi iklim di Indonesia. Kondisi iklim di Indonesia secara umum Indonesia mengalami 3 jenis iklim. Yaitu ada iklim musim, ada iklim tropis, dan ada iklim laut. Iklim musim itu dipengaruhi oleh angin musim yang berubah-ubah setiap periode waktu tertentu. Biasanya setiap periode perubahan adalah 6 bulan, artinya 2 kali dalam setahun. Ada bulan Oktober ke April, ada bulan Mei ke September. Yang kedua, iklim tropis. Iklim tropis itu terjadi karena Indonesia berada di daerah tropis. Sehingga suhu yang tinggi mengakibatkan penguapan yang tinggi dan berpotensi untuk terjadinya hujan. Yang ketiga adalah iklim laut. Iklim laut terjadi karena Indonesia memiliki wilayah laut yang luas, bahkan melebihi wilayah daratannya. Dan akibatnya terjadi hujan atau jumlah kapasitas hujan di Indonesia itu sangat tinggi, ya. Ciri-ciri wilayah iklim tropis itu ada 3. Yang pertama, mendapat penyinaran matahari sepanjang tahun.
Yang kedua, suhu udara tinggi sekitar 27 derajat Celcius. Dan yang ketiga, kondisi curah hujan besar. Jenis iklim berdampak pada tingginya curah hujan di Indonesia. Curah hujan di Indonesia bervariasi antar wilayah. Kondisi curah hujan yang besar itu ditunjang dengan penyinaran matahari yang cukup sehingga membuat Indonesia sangat cocok untuk kegiatan pertanian. Sehingga mampu memenuhi kebutuhan penduduk akan pangan. Ya, kita di Indonesia itu disebut dengan negara agraris, ya. Kita adalah daerah tropis yang dekat dengan garis khatulistiwa. Nah, tadi Ibu katakan itu di iklim musim itu tadi ada 2 perubahan. 2 kali dalam setahun. Yang disebut dengan angin muson. Ya. Angin muson itu artinya angin yang terjadi karena adanya perbedaan tekanan udara antara samudra dan benua. Sekali lagi, angin muson adalah angin yang terjadi karena adanya perbedaan tekanan udara antara samudra dan benua. Kapan itu terjadinya? Yaitu pada bulan Oktober sampai April. Itu disebut dengan angin muson barat. Ya, pada saat angin muson barat, angin itu bergerak dari Samudra Pasifik menuju wilayah Indonesia. Ya, tetapi pada saat itu dibelokkan oleh gaya Coriolis. Sehingga berubah arah menjadi angin barat. Dan itu tadi yang disebut dengan angin muson barat. Dan pada saat itu Indonesia mengalami musim hujan. Karena mengapa? Karena angin yang dari Samudra Pasifik itu banyak membawa uap air karena melewati lautan yang luas. Yang kedua, dari Mei sampai September itu disebut dengan angin muson timur, di mana arah anginnya yaitu dari benua Australia menuju wilayah atau melalui wilayah Indonesia menuju Samudra Pasifik. Nah, pada saat itu Indonesia mengalami musim kemarau atau musim panas. Karena mengapa? Karena benua Australia itu 2/3 wilayahnya berupa gurun. Tahu gurun? Ya, itu nggak ada air. Maka udara bergerak dari relief sekitar sedikit uap air yang dikandungnya. Karena tadi 2/3-nya adalah wilayahnya berupa gurun. Ya, kalau tadi kita bandingkan dengan Samudra Pasifik, itu Samudra Pasifik itu atau angin dari sana banyak membawa uap air, sedangkan kalau dari Australia hanya sedikit membawa uap air. Nah, pola angin muson yang bergerak menuju wilayah Indonesia pada saat angin barat dimanfaatkan oleh nenek moyang bangsa Indonesia pada zaman dulu. Ya, mereka melakukan perpindahan dari Asia ke berbagai wilayah di Indonesia. Dan perahu yang mereka gunakan untuk perpindahan atau migrasi itu, mereka menggunakan perahu yang sangat sederhana. Bukan seperti sekarang, ada kapal-kapal besar atau ada pesawat. Jadi mereka hanya bergantung daripada arah angin, ya. Maka mereka tahu, oh pada bulan ini arah anginnya ke sana, ke Indonesia, ke wilayah Indonesia. Nah,
Nah, itulah kira-kira. Jadi, inilah materi kita pada hari ini tentang bentuk muka bumi dan kondisi iklim di Indonesia. Untuk itu kepada anak-anak kami semuanya, sebagai tugas, seperti biasa kamu ringkaslah nak materi ini dari halaman 58 sampai 66. Dan kami harapkan kepada anak-anak kami agar hari ini dikirim juga pada classroom tugas-tugas yang kamu ringkas ini paling terlambat jam 5 sore. Ini kami perhatikan anak-anak kami masih ada yang belum mengirim-ngirim tugas. Kalau ada kendala, anak-anak kami tidak punya handphone, itu langsung saja diantar ke sekolah atau datang ke sekolah untuk luring. Jangan sampai kamu tidak punya nilai. Yang kemudian, kalau ada anak-anak kami yang mengantar ke sekolah, diantarlah besok jam 10 hari Kamis ya, pada tanggal 24 bulan 9. Sekali lagi, bagi anak-anak kami yang tidak punya handphone, yang sulit untuk mengirim melalui classroom, diantar besok buku catatannya atau tugasnya itu ke sekolah, jam 10 pagi Ibu tunggu. Kemudian jangan lupa untuk like dan subscribe daripada YouTube Ibu. Kamu harus membuka YouTube nanti, karena dari sana ada materi-materi yang harus kamu catat dari apa yang Ibu jelaskan ini. Demikian saja materi kita pada pagi hari ini. Salam sehat buat anak-anak kami seluruhnya. Tetap semangat.